Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang saat ini tuh memang butuh waktu untuk mencintai diri sendiri. Dia sedang berusaha untuk menyembuhkan dirinya, menyembuhkan dari segala macam ya. Oke, kita lihat energi dari orang ini. Siapakah dia yang saat ini butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya terlebih dahulu? Oke. Ace of Sword. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ingin memperbaiki masalah di antara kalian. Dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin membicarakan masalah-masalah yang sempat terjadi di antara kalian. Bahkan aku lihat di sini dia itu ingin sekali memberikan perhatian dia secara khusus untuk mengatasi masalah atau tantangan di hubungan kalian. Dan aku lihat juga di sini dia ingin mengatakan dan mengatasi masalah kalian dengan jujur dan terbuka gitu ya. Meskipun dia di sini tahu ya bakalan akan menemukan suatu pertengkaran kembali dengan kamu, tapi ya mau nggak mau ini harus terjadi. Ini harus benar-benar diselesaikan. Ini baru harus benar-benar dibahas kembali gitu ya. Dan kalau aku lihat memang saat ini dia sedang mempersiapkan cara berkomunikasi yang baik dari waktu ke waktu agar komunikasi kalian itu lebih saling terbuka, lebih saling memahami, mengerti maksud dari pasangan, maunya gimana, kayak gitu ya. Terus itu juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di antara kalian. Kalau aku lihat di sini ya, dia ada keinginan itu dan saat ini tuh sedang dicoba untuk memikirkannya. Karena kalau aku lihat di sini dia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya itu banyak hal ya, nggak harus menyembuhkan itu karena dia sakit, nggak, bisa jadi ya karena memang dia lagi kesulitan ya, lagi ada masalah secara pribadi, mungkin karirnya belum membaik, keuangannya lagi bermasalah, sehingga itu juga harus diperbaiki gitu ya. Jadi saat ini tuh kalau aku lihat memang karir, keuangan dia ini lagi bergejolak, aku lihat di sini ya, lagi kesulitan. Bahkan aku lihat dia ini lagi benar-benar bertanggung jawab dengan pekerjaannya sehingga dia merasa tidak ada waktu untuk memfokuskan pada romansa dia bersama kamu, kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang situasi pekerjaan dan keuangannya itu memang butuh perhatian yang cukup besar sehingga tidak bisa menyisakan ruang dan waktu untuk melampiaskan emosi dia bersama kamu. Saking dia begitu sibuknya ya, sampai-sampai dia tidak punya energi lagi untuk memfokuskan pada hubungan dia bersama kamu. Ya, jadi untuk saat ini memang benar-benar fokus dia itu pada karir, keuangan, atau mungkin dia ini sebenarnya baru dari mendapatkan keterpurukan secara materi ya, mungkin dia baru bangkrut atau dia punya masalah yang cukup besar, mungkin dia punya hutang yang cukup besar sehingga dia harus benar-benar cari uang gitu loh kalau aku lihat di sini, atau mungkin dia juga harus membiayai keluarganya atau bagaimana. Intinya secara keuangan dan karir dia ini benar-benar harus fokus dulu gitu ya. Dan kalau aku lihat juga akan ada kemungkinan ya kembalinya hubungan kalian bisa bersama kalau aku lihat di sini. Kenapa? Karena ada Three of Cups yang mana setelah dia mengisolasi diri, setelah dia menarik diri, menutup diri dari kamu, menutup diri dari siapapun yang ingin orang-orang itu nggak tahu tentang keadaan dia. Disitulah dimana di masa-masa dia benar-benar introspeksi diri, menilai semuanya, menganalisa situasi keadaannya ya. Jadi kalau aku lihat memang
Setelah dia mengisolasi diri dan setelah dia mengerti keadaannya, setelah dia memahami situasinya, maka aku lihat di sini dia akan memperbaiki keadaan atau hubungan dia dengan kamu. Tapi memang butuh waktu dulu ya. Saat ini dia memang butuh waktu untuk menyelesaikan masalah dia secara pribadi, untuk menyelesaikan apa konflik yang ada di antara kalian. Ini caranya gimana kayak gitu ya. Intinya saat ini dia butuh waktu untuk memahami segala sesuatunya dan memperbaiki segala sesuatunya yang memang saat ini menjadi prioritas dia. Terus itu juga aku lihat di sini tuh memang hubungan kalian selama ini tuh penuh dengan kesulitan ya. Bahkan saat ini aku lihat banyak hal-hal negatif di pikiran dia yang saat ini memenuhi pemikirannya gitu ya. Tentang ketidakharmonisannya hubungan kalian, ketidakbahagiaannya kalian, bahkan bersama keluarga dan orang-orang terdekat, hubungan kalian tidak stabil, kegagalan hubungan, semua aku lihat di sini dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Ya, banyak hal yang dia pikirkan ya, kenapa hubungan ini kok nggak langgeng ya, apa yang salah, bagaimana harus memperbaikinya, apakah aku bisa bertanggung jawab, apakah aku mampu untuk memperbaiki, banyak hal, pokoknya hal-hal negatif itu sekarang lagi di pikirannya, memenuhi pikirannya kalau aku lihat di sini ya. Apalagi di sini kan aku lihat banyak sekali perselisihan di antara kalian, kesalahpahaman yang tinggi, miskomunikasi pula aku lihat di sini. Sehingga kayak saat ini dia itu kayak mengalami masa juggling ya, kayak bingung, apakah memang kita ini nggak cocok ya, apakah kita ini memang tidak ditakdirkan ya, pokoknya wah banyak sekali. Makanya saat ini tuh benar-benar pemikiran dia penuh dengan hal-hal yang negatif ya. Makanya di sini dia butuh waktu, butuh ruang dan waktu untuk menyendiri, untuk introspeksi diri, untuk memahami situasi dan keadaannya gitu ya. Makanya di sini ya dia tidak memberikan kamu kabar, tidak ada komunikasi dengan kamu gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang dia pikiran itu lagi kalut banget, pikirannya itu lagi pusing banget aku lihat, bahkan penuh dengan hal-hal yang negatif ya saat ini. Jadi dan untuk menyelesaikannya ya hanya bisa dia dan Tuhan yang tahu untuk bagaimana cara menyelesaikannya ya. Kalau misalkan kamu ikut campur, takutnya justru malah nanti dia merasa terbebani, atau justru malah emosionalnya yang lagi nggak stabil ini akan mempengaruhi kamu atau bagaimana. Makanya di sini dia menarik diri dari kamu gitu. Tapi sejujurnya ya, apa yang terjadi selama ini atau saat ini yang terjadi di antara kalian itu semesta memberikan suatu kayak memang ini udah diatur oleh semesta ya, agar kalian lebih memahami tentang perasaan kalian masing-masing, bagaimana cara membina hubungan kalian, diajarkan bagaimana cara kalian untuk lebih bersabar diri, dan bagaimana cara kalian untuk memahami situasi, dan bagaimana cara kalian untuk bisa mengembangkan hubungan kalian. Semua ini penting untuk kesuksesan hubungan kalian jangka panjang. Jadi saat ini memang kalian sedang diuji dengan masalah-masalah ini agar kalian lebih lebih bisa menghandle ke depannya kalau misalkan akan terjadi situasi yang sama gitulah. Jadi inilah cara yang memang terbaik untuk kalian untuk memahami betapa pentingnya kamu bagi dia dan dia bagi kamu, betapa pentingnya hubungan ini, bagaimana cara kalian harus menanggapi hubungan ini, bagaimana caranya kalian untuk mengembangkan hubungan ini. Mencoba untuk lebih bersabar ya, untuk menghadapi situasinya kayak gitu, karena ini modal kalian untuk kedepannya menjalani suatu hubungan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia dan kamu kayaknya saat ini telah mungkin selama ini telah bekerja keras untuk memperbaiki ikatan di antara kalian ya. Sebenarnya seharusnya sih sudah menuai hasil, atau mungkin bisa jadi segera berarti akan ada potensi hubungan ini akan membaik kok. Ya, situasinya akan membaik kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat juga saat ini tuh
kalau misalkan kamu dengan dia sedang berusaha keras untuk tujuan keuangan bersama, maka mungkin kalian di sini bisa akan mengumpulkan biaya untuk pernikahan kalian nantinya, untuk membeli rumah, untuk atau apapun untuk mencapai tujuan kalian, apa yang kalian inginkan nanti ke depannya gitu ya. Tapi memang saat ini semesta menginginkan kalian untuk fokus dulu pada materi kalian, pada keuangan kalian. Makanya hubungan kalian sekarang itu kayak dibuat stuck, kayak dibuat mandek, kayak dibuat tidak bisa melakukan pergerakan. Karena memang sebaiknya untuk saat ini kalian lebih bersabar dulu. Fokuskan dulu yang menjadi prioritas kalian yang saat ini memang belum stabil. Apa? Yaitu keuangan. Kalau aku lihat di sini, baik kamu ataupun dia. Fokus dulu pada itu, karena itu juga hal yang penting untuk modal kalian ke depannya, gitu loh. Ya, makanya saat ini semesta tidak membuat hubungan kalian lancar. Ya, karena memang caranya memang harus dibuat keras gini agar kalian mengerti bahwa semua itu nggak segampang apa yang biasanya kalian lihat di kehidupan orang-orang gitu ya. Dan kalau memang kalian saat ini memang belum menikah, ya mungkin kalian saat ini memikirkan kembali tentang hubungan kalian sebelumnya, dan cobalah untuk saat ini memikirkan gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan dari pasangan kalian di masa depan. Kalian maunya gimana nih, hubungan ini gimana? Berarti mungkin hubungan kalian selama ini tuh kayak ya udah jalanin aja, sehingga hubungan kalian mungkin on off, nggak ada tujuan arah hubungan ini mau kemana, terus konsepnya mau digimanain, mau seperti apa bentuk hubungan ini. Nah, kalian nggak ada tujuan. Makanya dari sekarang semesta mengajarkan kalian untuk ayo fokus. Sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana, mau konsepnya seperti apa, caranya mau dibuat kayak mana, ya tujuannya mau ke arah mana itu, ya. Jadi agar kalian tuh lebih dewasa dalam memahami segala sesuatunya, termasuk dalam hubungan kalian ini, gitu loh. Jangan cuman kalian tahu sama-sama saling cinta, kalian tahu sama-sama saling ingin memiliki, tapi yang nggak tahu tujuannya mau kemana, ya sama aja bohong gitu loh kalau cuman dijalan-jalanin doang gitu ya. Bahkan kalau aku lihat, nggak usah khawatir tentang perasaan, bahkan kalian berdua sama-sama masih saling memikirkan ya. Dia ini saling bernostalgia dengan kamu, sering memikirkan kamu ya, bahkan ada rasa rindu, ada rasa kangen di sini yang sudah menggebu-gebu, ada gairah yang ingin segera terrealisasikan ya. Cuman memang keadaannya tidak sama seperti dulu, aku lihat di sini ya. Dan memang saat ini tuh sebenarnya baik kamu ataupun dia, banyak ya orang-orang di sekeliling kalian itu yang tertarik sama kalian. Sebenarnya banyak juga peluang-peluang untuk pergi dari hubungan ini dan menjalin hubungan dengan orang baru. Tapi aku rasa di sini justru malah kalian nggak ada dari hati untuk memulai hubungan dengan yang baru gitu. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini dia sedang menyesali terhadap tindakan dia di masa lalu yang tidak memperlakukan kamu dengan baik. Terus dia kayak merasa bodoh gitu ya, karena selama ini dia kurang antusias dengan hubungan ini, kurang ada effortnya dengan hubungan ini, sehingga hubungan ini akhirnya seperti ini, adalah perpisahan, banyak sekali masalah, banyak salah pahaman, miskomunikasi juga ada di sini. Ya, entah apa yang dulu pernah dia lakukan, tapi dia merasa kayak bodoh banget, kenapa dulu aku tidak memperjuangkan kamu, kenapa aku kurang antusias dengan hubungan ini. Bahkan kalaupun dia menjalin hubungan dengan orang baru, itu nggak terrealisasi, itu nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena memang nggak pakai hati. Pikiran dan hati dia selalu ke kamu, dan bahkan kamu pun seperti itu ya. Memang ada peluang di sini. Aku lihat banyak orang-orang baru yang mulai mendekati kalian, mengajak kalian untuk lebih mengenal, lebih intens kayak gitu ya. Tapi aku lihat nggak ada yang terjalin gitu ya. Kacau lah gitu ya. Mungkin baru ngajak kenalan aja udah mulai kelihatan kan galaknya, kelihatan tidak menerimanya, kelihatan kayak waspadanya kayak gitu. Ya, kayak membatasi seperti itu. Aku lihat di sini. Ya. Entah ini kamu, entah ini dia, kayak gitu. Jadi kalau aku lihat belum kelihatan tuh mau menjalani hubungan dengan orang baru. Justru malah ya tetap pikiran itu, hati dan pikiran itu tertuju pada orang lama. Ya, kamu ke dia, dia ke kamu.
Tuh, ya, aku lihat di sini dia ingin adanya rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali sama kamu karena dia masih merasakan adanya ikatan yang kuat dengan kamu. Dia masih memiliki perasaan yang kuat dengan kamu. Bahkan di sini dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya. Ya, kalau aku lihat di sini memang kamu belahan jiwanya. Jadi ada ikatan yang kuat di antara kalian. Dia masih percaya apapun yang terjadi sekarang memang udah direncanakan oleh Tuhan. Pasti apapun itu yang terbaik untuk kalian. Gitu ya, dia tetap berpikir positif kok walaupun situasinya sekarang hancur, berantakan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, tapi dia yakin apapun yang terjadi dengan hubungan ini itu pasti memang sudah direncanakan oleh semesta, dan apapun yang semesta berikan pasti itu yang terbaik untuk kalian gitu ya. Dan dia hanya bisanya ya udah koneksi secara batin aja gitu. Kadangan dia kayak mengafirmasi, aduh aku kangen kamu, ayo dong ingat aku, kayak gitu. Dan akhirnya kamu pun merasakannya bahwa dia mengingat, bahwa dia kangen kamu. Kamu merasakannya, oh kok aku tiba-tiba kangen dia ya. Itu bentuk dari koneksi heart to heart conversation ini. Ya, ada suatu komunikasi di antara kalian lewat batin yang kuat, aku lihat di sini. Gitu, ya. Dan memang saat ini kalau aku lihat kayak sama-sama saling menutupi perasaan masing-masing ya. Ya kayak sosok nggak peduli, sosok tidak memiliki perasaan, sosok cuek di sini, baik kamu ataupun dia, sama-sama kayak kayak ya biasa aja gitu, kayak nggak menggebu-gebu perasaannya, padahal sebenarnya wah campur aduk perasaannya di sini aku lihat ya. Ingin datang, kangen, rindu, pengen peluk, pengen adanya skinship, pengen ini pengen itu, tapi harus ditahan ya. Ada sikap manipulatif aku lihat dari kamu ataupun dia, sama-sama mencoba untuk menutupi perasaan satu sama lain gitu ya. Padahal di sini diamnya kalian saling mendoakan, aku lihat di sini ya, saling mengafirmasi, saling memvisualisasikan, bahkan ada doa juga di sini ya. Aku lihat saling mendoakan ya. Dia mendoakan untuk bisa bersama kembali, dan kamu pun aku lihat sering mengafirmasi, kayak mungkin juga berdoa untuk bisa dipersatukan kembali gitu. Intinya ada apa ya, kayak kalian meminta jalur langit deh gitu ya, karena udah nggak tahu lagi harus berbuat apa dengan situasi yang sekarang gitu ya. Kalian kayak mandek hubungannya, mau diperjuangkan pun kayak nggak ada jalan, bingung harus berbuat apa kayak gitu. Sehingga ya jalan satu-satunya ya jalan ninja kalian ya berdoa, meminta ke semesta untuk memberikan jalan untuk bisa dipersatukan kembali, aku lihat di sini gitu ya. Dan aku lihat ada penyesalan, memang dia aku lihat memang ada penyesalan dari dia ya. Dia berharap dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dulu pernah dia lakukan ya, termasuk yang kayak tidak memperjuangkan kamu ya, bahkan nih menghadirkan third party, aku lihat di sini ya. Dia menyesali banget situasinya, apa yang telah dia lakukan sama kamu di masa lalu ya. Tidak memperjuangkan kamu, justru malah menghadirkan third party, mengabaikan kamu. Apalagi di sini dia tahu kan bahwa kamu dengan dia itu memiliki perbedaan, dan mungkin perbedaan itulah yang membuat dia kayak tidak terlalu memperjuangkan kamu, karena mungkin dia lihat perbedaan itu terlalu signifikan, terlalu jauh gitu. Mungkin entah itu jarak, mungkin entah itu usia, suku bangsa atau agama atau apa gitu ya. I wish this never happen ya. Ya, dia berharap ini tidak pernah terjadi. Dan aku lihat di sini dia ingin sekali memberikan timbal balik ya. Dia ingin mendapatkan kesetaraan dalam memberi dan menerima. Jadi mungkin selama ini dalam take and give-nya kalian itu jomplang gitu loh. Mungkin hanya sebelah pihak yang sering memberi, yang sebelah pihaknya nggak pernah memberi, yang sebelah pihaknya selalu menerima, tapi yang sebelah pihaknya tidak pernah menerima apapun gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sadar bahwa dalam take and give-nya kita aja itu nggak ada kesetaraan. Jadi dia pengen banget ada kesetaraan dalam memberi dan menerima, dalam memberi dan menerima segala apapun itu bentuknya gitu. Dan memang saat ini dia butuh untuk ruang dan waktu, dan dia butuh ruang dan waktu untuk lebih banyak berpikir dulu ya, banyak berpikir tentang apapun ya. Kalau pokoknya yang negatif di pikiran dia saat ini tuh lagi dia pikirkan untuk dia jernihkan dulu gitu intinya lah ya. Ya gara-gara dia menghadirkan pihak ketiga, aku lihat di sini
banyak hal yang akhirnya menghalangi kalian untuk bisa bersama gitu ya. Terus itu juga saat ini memang dia butuh waktu, banyak hal yang saat ini dia khawatirkan ya. Apalagi di sini dia juga memikirkan bahwa gini, aduh kayaknya aku sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan gitu ya. Jadi banyak kekhawatiran intinya yang saat ini dia pikirkan, banyak hal-hal negatif yang saat ini dia rasakan. Aku lihat di sini ya. Dia jujur khawatir banget bahwa dia sudah terlambat untuk mengambil tindakan ke arah kamu. Gitu. Jadi situasinya pun bingung di sini dia harus berbuat apa gitu ya. So inilah keadaan dia. Ya, orang yang saat ini masih sering berdealing dengan kamu, yang masih sering kamu pikirkan, ya, yang masih kadang sering terkoneksi dengan kamu, ini keadaannya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan ini zodiaknya ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya maka ini memang pembacaan untuk kalian. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian atau terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.